Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Seattle, Amerika? Bagaimana Ustaz Joban, panas di sana? Apa kabar COVID yang sudah bisa buka masker rupanya di sana? Di sini luar biasa. Ya, Satu hari ini. udara sudah membaik, udara sekitar 70% lah. Hmm, Kemudian juga suasana dan hari ini ya. gubernur membolehkan untuk tidak pakai masker. Hmm, hmm, Tapi ada beberapa wilayah hmm, di Oklahoma, di Utah, hmm, karena itu banyak pengikut Trump hmm, yang tidak mau divaksin, sehingga banyak yang kena ini Delta varian itu. hmm. Maka sekarang mereka baru sadar bahwa vaksin itu ada manfaatnya. Iya. Ke orang-orang yang sudah divaksin dibolehkan untuk nggak ada distance, juga untuk kumpul-kumpul Hmm. dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi pertemuannya sekarang terbukti bahwa di daerah-daerah yang Hmm. orang yang tidak mau divaksin ternyata banyak orang yang terkena. Tapi hari ini Alhamdulillah lah. hmm, Vaksinnya itu Pfizer dan Moderna itu alhamdulillah 90% berhasil lah. Alhamdulillah. Ya mungkin jenis vaksinnya pengaruh ya, karena kalau hari ini di Seattle demikian, hari ini di Indonesia ini hampir 1.000 orang wafat dan 38, mungkin hampir 40.000 yang baru lagi. Tapi hari ini kita harus pakai masker double di Jakarta dan sekitarnya paling tidak. Ya begitulah Ustadz, memang doa dan ikhtiar kita, walaupun 1 juta lebih vaksinasi terus disuntikan di berbagai tempat. Ustadz ini apa ya, dengan makan asam garam hidup Ustadz. Saya tadi tanya pagi-pagi, usia berapa sekarang Ustadz? 60 plus. Tapi saya periksa rupanya 60 plusnya 9 kali plus ya, 69 tahun. Luar biasa. Ustadz Jovan, ini apa hikmah apa Ustadz? Saya ini melihat tadi tajuk kita tuh kesabaran Ayub ya, kami bahas. Tapi orang-orang ini banyak pula yang tidak sabar, karena seorang aktivis dakwah pun ketika masuk ICU kok jadi lupa itu nilai-nilai kesabaran dan ketawakalan. Tapi cobaan orang ini memang luar biasa. Isoman pun menjadi sebuah harapan kita meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru di Amerika lepas ini. Apa yang bisa Ustadz sampaikan, hikmah apa dari COVID ini dan juga keadaan dunia yang akan berubah ke habis ini, atau bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, saya kira kita perlu merenung dan kembali ke belakang ya. Bagaimana para sahabat Nabi ketika menghadapi cobaan itu ya. Coba kita misalnya ketika sahabat tertindas di Mekah, itu tidak pernah misalnya sahabat itu berkata kepada Rasulullah, wahai baginda Rasul, jangan menampakkan agama ini sekarang ini. Jangan berterang-terangan dulu dalam berdakwah. Jangan mengkerdilkan pemikiran mereka. Jangan menghinakan Tuhan-Tuhan mereka. Ya, tutup matalah atas kebatilan, atas kedoliman mereka. Karena kita masih lemah. Dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Gak ada. Dalam keadaan sedemikian pun gak ada sahabat yang berusaha seperti itu. Ketika Bilal disiksa, gak ada orang bilang, hey Bilal, kenapa kamu menyiksa dirimu? Berhentilah memanas-manaskan kaum musyrikin dengan kata-katamu ahadun ahad, ahadun ahad. Ya, kasihanilah dirimu dari siksaan dan kekejaman Tuhanmu. Ya, tidak ada manfaatnya, sudahlah. Pura-pura kamu, yang penting hatimu. Gitu kan? Karena dengan sikapmu itu malah kamu tambah disiksa dan kehidupanmu berbahaya. Gak ada. Demikian juga Rasulullah SAW atau para sahabatnya radhiyallahu anhu, tidak ada yang berkata kepada Umar bin Khattab misalnya, ya dia langsung keluar mengumumkan dia sebagai seorang Muslim. Gak ada, Umar. Udahlah, umpat-umpatan dulu ya, jangan ini tambah disiksa, tambah diserang nanti karena tingkah polamu itu.
ketika Abdullah bin Mas'ud yang membacakan Quran di tengah-tengah masyarakat Quraisy dekat Ka'bah sampai dipukuli hampir mati. Tidak ada seorang sahabat pun yang berkata kepadanya, Mas'ud, ya Abdullah, ya kenapa kamu berbuat demikian? Ya, lihat kamu ini orang kurus, sudah mau mati. Ya, jangan coba-coba lagi. Kata Abdullah, kalau saya disuruh lagi saya akan. Masya Allah. Masya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan begitu, ketika para sahabat itu hijrah ke Madinah, itu semua harta kekayaan para sahabat diambil orang Quraisy. Maka Nabi menyuruh pasukan untuk menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Syam, maksudnya itu kan lewat Madinah itu. Nggak ada sahabat yang mengatakan, wahai baginda Rasul, jangan menyerang kafilah Quraisy. Nanti kita berbahaya. Kita ini nggak punya kekuatan, ya Rasulullah. Jangan membeli. Yang kemudian juga ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu akan mengirim tentara Usama, nggak ada seorang yang Abu Bakar, wahai Khalifah, jangan kau mengirim Usama ke Roma. Coba bandingkan, ini berapa jumlah kita? 30.000 lawan 200.000. Ya, kemudian Roma ketika itu adalah superpower. Jadi kesimpulannya, ketika ditindas dan tidak ada sahabat pun yang mengeluh dan bersikap yang negatif. Semua bersikap positif. Ya, nah demikian juga kita ini ketika dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus selalu bersikap optimis dan positif. Ya, nah, itu yang pertama saya ingin. Jadi ini semua cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita. Dan kalau kita perhatikan, jumlah orang yang meninggal akibat daripada COVID itu dibandingkan dengan yang selamat itu lebih banyak. Dan kemudian beberapa hari lagi, yaitu hari Minggu nanti, kita akan menghadapi hari yang harus kita perhatikan. Jangan kita abaikan atau kita hiraukan. Kita tidak menghiraukannya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu bahwa kita ini banyak dosa, banyak kekurangan. Ya, sedangkan kunci atau boarding pass ke surga itu kita harus mendapat ampunan dulu. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Wasari'u, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Untuk apa? Untuk mendapatkan maghfirah, ampunan. Kemudian baru jannah. Jadi kunci orang bisa ke surga, harus dosa kita ini terampuni. Dan oleh karena itu Allah memberikan kesempatan. Antaranya wukuf di Arafat. Dan kalau orang wukuf di Arafat menjelang terbenam matahari, Allah akan panggil malaikatnya untuk melihat ke bawah. Lihat tuh hamba-hambaku datang dari mana-mana. Dan saksikanlah, aku ampuni semuanya. Atau juga kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, dan sebagainya. Jadi Allah SWT memberikan beberapa hari yang spesial, bulan yang spesial, tahun yang spesial. Nah, mulai hari Ahad yang akan datang, ada sebuah hari-hari yang ketika kita mengamalkan satu amalan, itu amalan itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab kita dengarkan hadisnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." yakni ayyamul ashr. Qala Rasulullah, wala jihad fi sabilillah wala jihad fi sabilillah. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat pertama, tidak pula jihad di jalan Allah. Rasul menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Masya Allah. Ya. Kenapa hari ini spesial? 10 Yang hari. pertama karena Allah bersumpah dengan hari ini. Allah tidak bersumpah kepada sesuatu kecuali satu itu penting. Ayat wal fajri wa layalin ashr. Jadi fajar dan hari-hari 10. Ayyam ashr.
Allah bersumpah. Oh. Kemudian juga disebut dengan ayyamul ma'dudat, ayyamul ma'lumat. Hari-hari tertentu yang oleh Allah disuruh kita banyakkan berzikir. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah banyak kepada Allah pada hari-hari tertentu. Mari kita berzikir ya. Sekarang kita berzikir, tapi lain dengan hari Ahad. Karena zikir kita belum tentu dicintai oleh Allah SWT. Tapi ketika kita berzikir, ketika kita salat pada hari-hari nanti, itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga pada hari itu ada hari Arafat, di mana dosa yang paling besar adalah orang yang wukuf di Arafat, kemudian dia merasa ragu bahwa doanya tidak akan dikabul oleh Allah SWT. Itu dosa besar. Ya. Nah, kan tidak semua orang bisa ke Arafat, apalagi tahun ini. Hanya orang dalam negeri aja. 6.000 Saudi. Jadi tiap tahun itu Allah tahu. Tapi orang kalau di Arafat berbuat apa? 3. Tobat, berdoa, banyakkan zikir. Nah, Allah SWT tahu bahwa tidak semua akan bisa ke Arafat, maka pada 10 hari ini Allah berikan kesempatan. Barang siapa orang yang banyakkan pada hari itu tobat, doa dan zikir, dia akan diampuni semua dosa. Allah. Kemudian juga Allah menyatukan ibadat ummahatul ibadah, artinya ibu-ibu ibadat utama, yaitu salat, puasa, sedekah dan haji pada hari tertentu itu. Ya, satu disatukan semuanya. Subhanallah. Jadi kesimpulannya bahwa kedudukan amal pada 10 hari itu meningkat. Dari amal yang diberi pahala ke amal yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berfirman kan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kalau kamu serius cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti sunnah Nabi? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Kata Nabi, kalau kita mengerjakan amal soleh pada 10 hari ini, amal itu akan cinta Allah SWT. Kita ikuti ini sunnah Nabi, maka kita akan dapat mahabbatullah. Kalau kita mendapat mahabbatullah, apa yang terjadi? Wa yaghfir lakum dunubakum, dan kita akan diampuni dosa kita. Allah. Jadi kita harus selalu merenung. Nah, gimana bisa ittiba? Kalau mendapatkan 2 tadi, mahabbah dan maghfirah. Misalnya, Nabi itu kalau tidur, ya gimana tidurnya? Dan tadi dikatakan Nabi tidak pernah tidur sebelum membaca suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita baca itu. Dengan membaca, bukan hanya kita dapat pahala, yuhibbukumullah. Dari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu kalau menggauli istrinya gimana? Nah, Nabi kan kalau pulang tuh senyum kan. Jadi kita coba sekarang. Nanti pulang ke rumah kita senyum. Jadi kita kaget ya. Kok nggak biasa gitu. Bilangin sunnah. Sunnah ya, niat yang penting. Dengan senyum kepada istri, Allah yuhibbukumullah, Allah kita. Kemudian Nabi itu selalu memuji. Jadi kalau istrinya masak itu dipuji. Kata Aisyah, selalu ngomong apa saja. Misalnya istri kita masak nasi kebuli, ya, nasi rendang apa saja. Ya. Ngomong, ya Allah, ya, yang gimana kalau masaknya enak sekali. Itu dengan kita mengucapkan demikian, yuhibbukumullah. Allah. Kemudian kita biasa manggil namanya Fatimah, Ruqayyah misalnya. Kita panggil dengan orang Amerika bilang honey, sweetheart, sayang. Dapat pahala itu. Masya Allah. Loh kenapa kamu manggilnya ke lain sekarang? Ittiba sunnah. Jangan salah orang. Yuhibbukumullah. Allah. Ya, makanya sahabat itu semua sukses. Abdurrahman bin Auf dalam waktu 3 bulan dia menjadi orang paling kaya. Kenapa? Karena mengikuti sunnah bisnis cara Islam gimana. Jadi apa namanya? Jadi kesempatan ini jangan kita lewatkan. Nah, sekarang pertanyaannya,
amal apa saja yang kita bisa kerjakan pada 10 hari ini. Yang pertama, banyakkan tobat. Istighfar. Astagfirullah, Astagfirullah. atubu ilaik. Karena itu kunci. Karena kalau kita baca doa-doa para sahabat dulu, para nabi di dalam Al-Quran, selalu dimulai dengan apa? Tobat. Tapi ada misalnya, Rabbana zalamna anfusana. Tidak langsung, ya Allah, ikhfilananya mengakui dulu kesalahannya. Ya Allah, ini kesalahan kami, ya Allah. Baru, wa in lam taghfir lana. Kenapa tobat? Karena seperti kita kalau punya gelas tertutup. Bisa diisi nggak? Nggak bisa. Buka dulu. Astagfirullah. Karena dosa ini merupakan hijab, penghalang antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tobat. Yang kedua, kalau bisa kita puasa 9 hari bagus. 9 hari mulai sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa, puasa pada Senin, Kamis, kemudian tanggal 9-nya. Kan? Jadi kita dapat double pahala. Kalau nggak bisa, jangan lupa, jangan ketinggalan puasa tanggal 9. Karena menghapuskan dosa tahun lalu dan tahunnya akan datang. Allah sehari bayangkan dosa tahun. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, banyakkan doa. Kita bikin list doa untuk kepentingan dunia ataupun akhirat. Banyakkan zikir. Wa dzikran katsira. Banyakkan istighfar. Banyakkan baca Quran. Nah, misalnya kita biasa baca Quran kalau tiap hari sebelum bar kita baca satu juz misalnya. Tiap hari sejuz selama 9 hari. 9 hari ini. Kemudian jangan lupa qobliyah ba'diyah. Jangan lupa itu. Ya, 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 12 semuanya. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga 12 rakaat ya, qobliyah ba'diyah akan dibangunkan baginya istana di surga. Kemudian juga kalau kita biasa sholat duha misalnya 2 rakaat. Karena ini amal ini dicintai sama Allah SWT, 8 rakaat yang maksimum. Hanya 9 hari saja. Kemudian kita kalau sholat witir biasa misalnya 3 rakaat, kita 11 rakaat sekarang. Jadi juga tingkatkan sedekah kita. Ya, apalagi zaman sekarang. Kita lihat orang-orang yang sedang perlu apa saja. Tangga kita, saudara kita yang kena COVID, mungkin memerlukan bantuan keuangan, makanan, sebagainya. Mari kita. Kalau kita mengadakan kolektif ya, sama saling menangani orang yang sedang karena barang siapa yang orang meringankan beban di hari ini, Allah akan ringankan beban hari kiamat nanti. Kemudian kalau kita masih ada orang tua, jangan lupa untuk birrul walidain, gembirakan mereka, kasih hadiah, dekati mereka, hibur mereka, dan ya, minta doa kepada mereka. Kemudian juga silaturahim, jangan lupa ditingkatkan. Kemudian juga saling mengingatkan tentang kehebatan kepentingan hari ini pada sesama kita. Kirim WhatsApp ke sana sini untuk diingatkan. Ya, kemudian yang paling utama lagi al-ibtiad minal maharim, jauhkan semua dosa. Jauhkan dosa mulut, dosa mata, semuanya. Kalau bisa kita fokus. Karena keterlaluan kalau orang kasih kesempatan hari-hari yang mulia ini kemudian digunakan untuk berbuat dosa. Dan terakhir, washolli li rabbika wanhar. Jangan lupa untuk tingkatkan salat kita, hubungan kita li rabbik, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanhar. Dia mengatakan di sini jangan lupa untuk salat Idul Adha. Kan saya dengar sekarang banyak masalah di Indonesia tentang dijauhkannya masjid. Kemudian sebaliknya gitu. Ya kita ikut protokol tapi tetap masjid ini justru kita ini lagi diperlukan untuk lebih dekat kepada Allah, terutama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang ke mall biasa, ke pasar biasa, masjid masalah dilarang. Betul juga, tapi kita mesti juga ikuti protokol ketika di masjid kita itu. Wanhar ini artinya menyembelih, berkorban. Kalau kita mampu, kita korban sapi atau kambing dan sebagainya, untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah SWT
Karena disebutnya kan inna atayna kal kautsar. Sebagai terakhir Nabi bersabda, inna lillahi fi ayyamin dahar nafahat. Allah itu mempunyai nafahat. Nafahat itu artinya pemberian special gift. Ya. Ada lagi mengatakan nafahat, dia seperti semacam angin yang Allah turunkan. Dan kita kalau panas, kita pasang kipas angin kan. Dan kipas angin ini saya muter kan. Nah kita untuk supaya kena angin, kita harus siapkan badan kita, hadapkan diri ke badan kita. Jadi begitu kena kita. Itu namanya nafahat. Kata Nabi, fata'arradulah, pasang badan kita, hadapkan kita. Right? Nah, Allah memberikan nafkah hari ini, maka pasanglah badan kita, hati kita, otak kita, semua kita fokuskan. Fala'alla ahadakum, barangkali di antara kamu, antusibu nafkah, kita terkena angin itu, kita mendapatkan gift hadiah Allah itu, fala yasqa ba'da abada, maka dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Allah. Masya Allah. Kita berjuang semaksimal mungkin dalam awal Dzulhijjah sampai tanggal 9, kemudian kita mendapatkan nafkah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, maka orang itu tidak akan sengsara di dunia di akhirat. Jadi mari kita berdoa supaya kita disampaikan kepada 10 awal Dzulhijjah ini. Amin. Dan mudah-mudahan semua amal kita nanti pada hari-hari itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita ingatkan melalui WhatsApp apa saja ya, tentang pentingnya 10 terakhir, dan juga kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah agar supaya COVID, Delta semua itu dihilangkan insyaallah. Karena doa pada saat itu doa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Amin. insyaallah setelah tanggal 10 paling tidak COVID-nya Deltanya berkurang. Mudah-mudahan pas tanggal 20 Amin. ya itu habis PKPM darurat macam-macam. Syukran Ustadz, jawaban luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan sebuah hikmah buat kita ya ketika besok hari-hari menjelang Idul Adha ini, tobat, puasa, doa, juga tingkatan kesolehan kita. Mudah-mudahan menjadi hikmah di pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban. Semoga sehat selalu dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.